Halo guys, selamat datang di channel Bang Nima. Dan pada video saya akan membahas mengenai lanjutan dari anime Kumo Desuga Nanika. Atau lebih tepatnya ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nima. Sebelumnya, ketika Shiraori menggunakan teleportasi, dia menteleportasikan dirinya dengan Ariel di suatu lorong kosong. Karena itu merupakan pertama kalinya Shiraori menggunakan teleportasi setelah dia berevolusi menjadi seorang dewa. Ketika itu, Ariel menanyakan kepada Shiraori mengenai apa yang terjadi. Di saat itu, Shiraori menjelaskan dengan panjang lebar jika ada seorang reinkarnasi yang berada dalam bahaya di kota ini. Dan karena Shiraori telah melihatnya, maka dia akan menyelamatkannya. Ketika itu Ariel sempat terkejut mengenai Shiraori yang mau berbicara panjang lebar. Dan juga mengenai Shiraori yang mau melibatkan dirinya dalam keadaan yang merepotkan. Karena Ariel tahu jika Shiraori tidak menyukai hal yang merepotkan. Shiraori menjawab jika itu merupakan suatu kebetulan. Dan karena dia telah melihatnya, maka Shiraori tidak akan merasa nyaman jika dia meninggalkan Sofia begitu saja. Di saat mendengar itu, Ariel mengatakan jika Shiraori merupakan seorang tsundere. Lalu Ariel dan Shiraori melihat bagaimana keadaan Sofia dan Merazovic. Dan di saat itu Ariel terkejut karena para elf ada di sana. Ketika melihat itu, Ariel berniat untuk segera bertindak, tapi dihentikan oleh Shiraori dengan mengatakan untuk menunggu di saat yang tepat agar meninggalkan kesan yang lebih baik terhadap mereka. Ketika itu Shiraori dan Ariel sedang memperhatikan Merazovic berubah menjadi vampir dan membantai orang-orang yang mencoba untuk menangkap Sofia. Lalu di saat itu Potimas muncul dengan mengendalikan tubuh seorang wanita. Ketika melihat itu, Ariel mengeluarkan amarah yang sangat besar dan menjelaskan kepada Shiraori jika Potimas yang mereka lihat saat ini merupakan tubuh cadangannya. Lalu Ariel menjelaskan mengenai Potimas sambil memaki-maki dirinya. Jika Potimas merupakan sampah terendah yang hanya melihat semua makhluk hidup sebagai sebuah alat dan akan membuang mereka jika sudah tidak ada lagi kegunaannya. Ketika itu Ariel mengatakan kepada Shiraori jika Shiraori berada di tempat yang sama dengan Potimas, karena dia juga pernah mengambil tubuh orang lain. Tapi ketika Ariel mengatakan itu, dia dipukul oleh Shiraori. Di saat itu Ariel terkejut karena Ariel memiliki ketahanan terhadap serangan fisik. Tapi dia merasakan rasa sakit dari pukulan langsung Shiraori, sehingga hidungnya sempat berdarah. Dan bertanya kepada Shiraori apakah ini merupakan kekuatan seorang dewa. Ketika itu Shiraori memukul Ariel karena menempatkan Shiraori ke tempat yang sama dengan Potimas. Lalu Ariel menjelaskan mengenai bahaya para elf yang ada di dunia ini. Lalu setelah itu Ariel dan Shiraori pergi ke tempat Sofia dan Merazovic. Di saat itu Ariel mengurus para elf, sedangkan Shiraori membantu Sofia dan Merazovic. Ketika itu Shiraori mencoba untuk menggendong Sofia, tapi Shiraori meletakkannya kembali karena Sofia mengompol. Lalu melihat ke arah Merazovic yang saat itu terluka mencoba untuk melindungi Sofia. Kemudian Shiraori menggunakan sihir penyembuhan kepada Merazovic.
Ketika itu Ariel telah membunuh semua elf yang ada di sana dan hanya meninggalkan Potimas yang menggunakan sihir untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu setelah itu Ariel menggunakan keterampilan miliknya untuk membuat Sofia dan Merazovis tertidur. Lalu Shiraori menggunakan teleportasinya menuju hutan. Setelah Shiraori menteleportasikan Ariel, Sofia, dan Merazovis ke hutan, dia kembali ke kota Karen, lalu mengambil beberapa makanan dan keperluan lainnya, lalu menaruhnya di penyimpanan miliknya, dan kembali ke tempat Ariel berada. Ketika itu Shiraori memasak makanan yang dia dapatkan di kota Karen. Tapi ketika itu Merazovis terbangun, lalu bertanya di mana dia berada. Ariel menjawab jika mereka sekarang berada di hutan. Di saat itu Merazovis mengucapkan terima kasih kepada Ariel dan Shiraori karena telah menyelamatkan mereka. Ariel menjawab jika mereka menyelamatkan Merazovis karena Sofia, lalu mengatakan jika semua orang yang ada di rumah Karen telah mati. Ketika itu Merazovis sempat bersedih sampai mengeluarkan air mata, lalu bertanya tentang siapa sebenarnya Ariel. Ketika itu Ariel mengeluarkan aura yang sangat mengintimidasi, lalu mengatakan jika dirinya merupakan seorang raja iblis, dan menjelaskan mengenai kejadian yang menyebabkan semua ini terjadi. Ketika itu Ariel menjelaskan mengenai raja iblis dan pahlawan sebelumnya yang menyebabkan masalah di dunia lain dan menyebabkan kematian dari beberapa manusia di sana. Karena merasa bertanggung jawab, dewa yang ada di dunia itu membuat mereka semua bereinkarnasi di dunia ini, dan mengatakan jika Sofia merupakan salah seorang dari reinkarnasi tersebut. Awalnya Merazovis tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ariel. Lalu Ariel membuat pernyataan yang membuat Merazovis percaya. Lalu Ariel mengatakan jika Sofia merupakan seorang vampir. Begitu pula dengan Merazovis yang diubah oleh Sofia menjadi seorang vampir. Ketika itu Ariel mengatakan setelah Sofia terbangun maka mereka akan menanyakan beberapa hal kepadanya dan memberitahukan kepada Merazovis jika Shiraori merupakan salah seorang dari reinkarnasi. Ketika itu Merazovis melihat ke arah Shiraori, lalu Shiraori hanya mengangguk ketika Merazovis melihatnya. Ketika Sofia telah bangun, Ariel menanyakan apakah Sofia merupakan salah seorang dari reinkarnasi. Di sisi lain, Shiraori sedang memakan makanan yang dia masak. Tapi ketika Shiraori memakannya, Shiraori merasa aneh tentang makanan yang dia makan dan berpikir untuk belajar memasak. Ketika itu Sofia tidak menjawab pertanyaan Ariel dan melontarkan pertanyaan kepadanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Ariel kepadanya. Lalu Ariel mengatakan dengan sedikit mengancam kepada Sofia untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti perasaannya. Karena saat ini hidup dan mati Sofia berada di tangan Ariel. Lalu Sofia mengatakan jika dia mengerti dan menjawab ya untuk pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan oleh Ariel. Lalu Ariel meminta Sofia untuk memperkenalkan dirinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh Merazovis. Lalu Sofia memperkenalkan dirinya
dan mengatakan dengan ragu-ragu jika dia merupakan seorang vampir. Ketika itu Ariel mengatakan jika dirinya sudah tahu mengenai Sofia yang merupakan seorang vampir, begitu pula dengan Merazovis. Di saat itu Merazovis mengatakan kepada Sofia jika dia telah menjadi seorang vampir. Lalu Sofia meminta maaf kepada Merazovis karena di waktu itu Sofia tidak memiliki pilihan lain. Tapi Merazovis mengatakan kepada Sofia untuk tidak meminta maaf, dan seharusnya Merazovis yang meminta maaf karena tidak mampu untuk melindungi Sofia. Lalu mengatakan jika Merazovis telah siap untuk menanggung beban sebagai seorang vampir demi melindungi Sofia. Karena itu merupakan permintaan terakhir dari orang tuanya. Ketika melihat itu Ariel menangis, lalu mengatakan kepada mereka untuk ikut bersama Ariel menuju wilayah iblis dan memberikan mereka perlindungan di bawah nama Ariel. Ketika mendengar itu Sofia sedikit berpikir dan mengajukan beberapa pertanyaan. Lalu Sofia bertanya tentang apa yang dimakan oleh Ariel. Ariel menjawab jika itu merupakan makanan buatan Shiraori, yaitu tumisan daging elf. Ketika mendengar itu wajah Sofia menjadi kaku karena yang dimakan oleh mereka merupakan daging para elf. Lalu kita kembali ke chapter Oni. Setengah tahun setelah Razu-Razu mengetahui jika dirinya memiliki skill weapon creation, dia dapat menciptakan senjata dengan kualitas yang sangat baik dan meningkatkan kemajuan yang ada di desanya. Karena itu keberadaan Razu-Razu menjadi cukup istimewa, sehingga desa Goblin tidak ingin kehilangan Razu-Razu. Bahkan banyak goblin yang berdebat tentang membiarkan Razu-Razu untuk berburu. Tapi jika Razu-Razu tidak berburu, maka Razu-Razu tidak akan mampu untuk menaikkan levelnya dan akan mati dalam 10 tahun tanpa mendapatkan kesempatan untuk revolusi. Di saat itu Razu-Razu mencoba untuk memberikan nama pada senjata ciptaannya. Lalu status dari senjata ciptaannya meningkat. Dan tidak hanya senjatanya, skill penamaan yang digunakan oleh Razu-Razu juga dapat meningkatkan status dari makhluk hidup. Tapi tidak ada satupun goblin di desa Razu-Razu yang namanya ingin diubah, meskipun memiliki efek untuk meningkatkan status, karena mereka tidak ingin nama mereka untuk diubah. Karena bagi goblin, nama yang mereka miliki memiliki arti suci, yang mana itu merupakan suatu kebanggaan bagi para goblin. Di sisi lain, ada seorang manusia yang telah membunuh seorang goblin dan memberitahukan kepada rekan mereka jika belakangan ini para goblin memiliki senjata dengan kualitas yang sangat baik dan berpikir untuk memperbudak goblin yang mampu membuat senjata tersebut. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.